I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Amilatus Solihah dan rekan saya Bella Firlina. Di sini kami akan membahas tentang tujuan pendidikan Islam perspektif hadis. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan Islam. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan, bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Sedangkan pendidikan Islam adalah proses bimbingan kepada manusia yang mencakup jasmani dan rohani, yang berdasarkan pada ajaran dan dogma Islam agar terbentuk menjadi kepribadian yang utama. Tujuan pendidikan Islam. Ada 3 poin penting dalam tujuan pendidikan Islam. Pertama, membentuk sikap hubungan yang seimbang dan selaras antara hamba dan Tuhannya. Kedua, membentuk hubungan yang seimbang dan selaras antar masyarakat. Ketiga, mengembangkan kemampuan untuk menggali, mengelola, dan memanfaatkan kekayaan alam yang diciptakan Allah untuk kesejahteraannya dan kepentingan beribadah kepadanya. Dari ketiga hal tersebut, muaranya adalah beribadah kepada Allah. Dan yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Islam perspektif hadis. Yang pertama yaitu membentuk dan mengembangkan sirkel ilmiah. Ada sebuah hadis yang berbunyi An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an qala bu'du aliman aw muta'alliman aw mustami'an wala takunir rabi'a fatahalik, yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jadilah orang yang alim atau orang yang mencari ilmu atau orang yang suka mendengarkan ilmu, dan jangan menjadi orang yang keempat yaitu orang yang merusak ilmu atau berbuat kerusakan dengan ilmu. Hadis riwayat Ad-Darimi. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita agar menjadi pribadi yang selalu membersamai ilmu. Pertama, orang-orang yang melekatkan ilmu. Kedua, orang yang selalu ingin belajar. Dan yang ketiga, orang yang mendengarkan ilmu. Dan yang terakhir yaitu orang yang hanya menjadi supporter keilmuan. Dan yang kedua yaitu penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah sudah menggaransi peningkatan derajat keimanan yang diintegrasikan dengan ilmu pengetahuan. Artinya, iman saja tidak cukup, namun perlu kelengkapan piranti intelektualitas agar sampai pada level derajat yang dijanjikan. Tujuan ini juga tercantum dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik. Negara Indonesia dibangun atas kultur sosialistis religius, di mana gotong royong sebagai spirit dasar dan dibangun atas nilai keagamaan. Tujuan pendidikan Islam dalam perspektif hadis, poin yang ketiga yaitu mendapatkan kebaikan. Golongan pendidikan Islam yang lain adalah mendapat dan menebar kebaikan. Siapa yang berilmu, Allah akan beri kebaikan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kebaikan di dunia bisa berupa dijauhkan dari segala keburukan, dikabulkan semua harapan yang bersifat keduniaan, tanah yang luas, keluarga yang baik, rezeki yang luas, ilmu yang bermanfaat, amal soleh, kendaraan yang bagus, dan sebagainya. Hal itu juga mengarah pada satu titik, yaitu hadis Nabi yang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Poin yang keempat, yaitu destinasi ukrawi. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Artinya, dari Abu Hurairah RA, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Keimanan menjadi landasan dasar kebaikan di dunia juga kebaikan di akhirat, dan bermanfaat bagi sesama. Destinasi akhir bagi kebaikan di akhirat adalah surga. Jika sudah ada orientasi berilmu pada ukrawi, menurut Ibnu Katsir berarti mampu mengakomodir keilmuan yang dia miliki untuk menjauhi yang haram dan syubhat. Sebelum mengharapkan surga, pencari ilmu harus bersiap-siap terseok-seok, mengalami kesusahan,
perjuangan, rintangan, ujian, dan tentu tidak semudah yang dibayangkan. Poin yang terakhir yaitu mengembangkan potensi fitrah manusia. Semua yang lahir itu dalam keadaan suci. Menurut Al-Ghazali, yang dimaksud dengan fitrah adalah dasar manusia sejak lahir, seperti beriman pada Tuhan, mampu dan mau menerima kebaikan, serta siap menjadi generasi penerus. Dari sini, maka sebenarnya tujuan pendidikan Islam dalam rangka mengembangkan potensi fitrah manusia bersifat teknis dan sistemis. Demikian penjelasan tentang tujuan pendidikan Islam dalam perspektif hadis. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bad, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.